Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, kami berdua bisa menemui Anda kembali dan kami akan menemani Anda untuk ngobrolin, untuk rumpi, ya, membaca berita di balik berita gitu dalam program Off the Record dan masih terus bersama saya Hersu Benarif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan seperti kata Mas Hersu kita akan rumpi banyak nih kayaknya hari ini. Iya ya, tapi rumpinya bukan rumpi mak-mak ya, ini kan rumpi bapak-bapak dan mak-mak, jadi beda 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 dengan rumpinya sama mak-mak. Ya. Oke, saya kira sebenarnya kalau Anda mau bikin list beritanya bisa 10 pilihan berita itu semua menarik semua, Mbak. Ya, tapi kita tentu nggak mungkin memilih berita semuanya ya. Kasus soal mundurnya Pak Mahfud jelas masuk dalam list kita. Kemudian yang saya kira juga masuk dalam pembahasan utama kita nanti adalah pernyataan dari Pak Jokowi yang saya kira sebenarnya ini nggak layak dan tidak pantas diucapkan oleh seorang presiden dan kepala negara di sebuah negara demokrasi. Kalau di negara demokrasi, saya kira dia hari ini juga sudah diimpeach, itu sudah jatuh karena dia menyatakan bahwa presiden itu boleh memihak dan boleh berkampanye gitu ya. Kan Pak Jokowi lupa bahwa posisi dia itu melekat dua ya, di presiden dan juga kepala negara. Itu yang dia lupa ya, dan itu perannya beda-beda yang dalam hal itu gitu. Itu menurut saya cukup mengagetkan, dan tapi akhirnya kita mau ngomong, ya mau apa lagi ya kalau memang seperti itu kelasnya Presiden Jokowi gitu. Meskipun kita kalau yang sabar kita ngomong gitu, tapi kalau kita lihat dalam sisi ketatanegaraan itu berbahaya sekali presiden seperti Pak Jokowi itu ya. Itu yang akan saya kira saya usul jadi pembahasan utama kita juga. Terus kemudian Pak Prabowo. Pak Prabowo juga dikabarkan sakit, Mbak. Kemudian dan menariknya yang menyampaikan Pak Prabowo sakit itu adalah ketua tim TKN ya, tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran, Rosan Roslani, tapi kemudian Pak Prabowo yang hari ini muncul di Halim mendampingi Pak Jokowi untuk menyerahkan helikopter, tapi helikopternya bukan alutsista itu, Mbak ya, helikopter ya, pengangkut ya, VIP ya kalau nggak salah itu ya. Itu terus dia menyebut itu hoax loh. Jadi dia berarti nyebut ketua tim sesnya menyebar hoax dong. Ini kan media mengutip Rosan gitu, dan ada media juga yang akhirnya ketika saya buka lagi medianya juga sudah di take down gitu, Mbak Agi. Di luar itu apa lagi ya, Mbak Agi ya? Di luar itu mungkin yang menarik juga adalah dilaporkannya Pak Prabowo ke Bawaslu, Mas Hersu. Itu akibat dari digunakannya tagar Prabowo Gibran 2024 oleh akun X yang dimiliki oleh Kemhan. Jadi Nah, ini dia dikaitannya itu yang saya dikritik habis oleh Pak Mahfud karena kemudian menjadi alasan dia mundur gitu ya, Mbak ya. iya betul, dan itu kan jelas menggunakan fasilitas negara dalam hal itu begitu. Dan kemudian yang satu lagi adalah Gibran ini mendapatkan sorotan yang negatif gitu, dan kalau saya lihat itu sangat negatif dari media-media asing Mas Ersu, yaitu antara lain dari media yang dari Singapura, media jiran tetangga kita lah begitu saja, dari Malaysia, begitu juga misalnya dari SCMP South China Morning Post, begitu juga Dinke Asia dan banyak media asing lainnya. Mereka menyoroti betul apa yang terjadi di Indonesia, terutama ini fokus kepada saat debat cawapres dan kesudahannya gitu ya. Gibran itu dikatakan arogan, dan juga mengutip apa ya, songong dikatakan begitu. Jadi mereka melihat betul apa yang terjadi sesudah debat dan dampaknya terhadap elektabilitas juga. Ya, iya, iya. Oke. Masih ada yang tertinggal yang Anda mau usulkan untuk kita bahas? Yang lain-lain mungkin hanya Soal Adaro ya, saya kira perlu kita singgung, ya. walaupun Anda bisa nonton di channel yang lain, di Rocky Gerung Official maupun di Hersubono Point. Ini menarik soal bagaimana Jarum dan Adaro akhirnya membantah bahwa mereka mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk menang satu putaran. Buat mereka nggak peduli siapa presidennya, yang penting kata dia siapapun presidennya akan mereka dukung. Dan saya kira itu sikap yang benar dari para pengusaha, kan selama ini seperti itu, walaupun diam-diam sebenarnya mereka mendukung salah satu paslon gitu ya, Mbak Agi ya. Iya iya betul sekali. Jadi memang ini pertarungan kian seru begitu ya. Begitu juga dengan bagaimana Pak Jokowi yang saat ini yang kemarin baru saja bersafari kembali beberapa hari ya di Jawa Tengah, itu juga sepertinya menyindir mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar begitu kan, dengan mengatakan bahwa ada jalan yang sudah
yang sudah puluhan tahun rusak gitu dan tidak baik-baik lagi gitu, sudah diperbaiki, rusak lagi, perbaiki lagi, rusak lagi, dan kemudian baru oleh Pak Jokowi itu berhasil diperbaiki. Ini saya rasa menyindir Ganjar begitu. Mungkin kita tidak Bukan menyindir lagi, Mbak. Kalau menurut saya ini udah itu black campaign tuh, itu negatif campaign karena campaign ya. ya karena Gibran juga menyatakan gitu kalau yang lain jalan di Jawa Tengah tuh jelek, yang mulus cuma di Solo kan gitu. Padahal kan kita tahu penanggung jawab jalan ini kan macam-macam kan, ada jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara, dan ini mesti di-define ini yang rusak tuh jalan yang mana gitu. Bukan mau bolehin, kita bukan mau belain Ganjar, kalau memang betul jadi tanggung jawab provinsi ya Ganjar harus disalahkan gitu. Tapi kalau itu kemudian jadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR, yang disalahkan ya Pak Jokowi dong, bukan Gibran gitu. Iya, dan lebih parah lagi karena kalau Gibran mengatakannya seluruh jalan di Jawa Tengah itu rusak, kecuali yang di Solo itu bagus. Nah, kemudian kalau kita melihat data di BPS sih Mas Hersu ya, itu malah justru jalan yang rusak dan rusak berat yang di Jawa Tengah itu sepanjang 4.800 kilometer. Sementara jalan di Jawa Barat itu yang rusak dan rusak berat itu 4.400 kilometer, sekitar itu ya. Nah, kemudian di Jawa Timur malah jauh lebih tinggi, yaitu 7.000 sekian kilometer. Jadi hampir 2 kalinya begitu ya. Jadi sebetulnya kalau seandainya kalau seandainya kita bisa membandingkan, ayolah Pak Jokowi juga datanglah ke Jawa Timur gitu, lihat Iya, ke yang case-nya di situ, Ibu Khofifah malah masih jadi gubernur sekarang kan gitu ya. betul, iya, iya. Iya. Oke, tapi jelas kok memang targetnya ini bagian dari kampanye begitu ya, dan banyak juga yang mengolok-olok kan sekarang Pak Jokowi selain itu tadi menggantikan PUPR, jangan-jangan dia ad interim PUPR juga ad interim Mensos karena bagi-bagi bansos gitu, Mbak. Juga ad interim Menteri ATR gitu ya, karena sekarang melanjutkan bagi-bagi sertifikat. Bagi-bagi, ya. Oke, mari kita mulai bahas dari mana yang Pak Jokowi dengan ya soal mendukung ya, boleh berkampanye dan boleh mendukung salah satu kandidat. Itu menurut saya ini pernyataan yang sangat berbahaya, tidak layak sama sekali diucapkan oleh seorang presiden dan seorang kepala negara ya. Jadi ya tadi seperti kan apalagi itu disampaikan kan dia didampingi oleh Menhan Pak Prabowo Subianto, kemudian juga di sebelahnya ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima TNI. Jadi bagaimana kemudian mereka ini akan bersikap netral gitu, para prajurit TNI ini kan, kalau presiden yang ngomong ya mereka akan menganggap itu sebagai sebuah perintah dari presiden kan begitu. Padahal itu kan dalam sisi demokrasi itu betul-betul merusak kan ini. Jadi menurut saya ini udah kalau menginjam istilah anak-anak Jawa mah angel ini, tuturani ya. Wis angel tenan ini ya. Susah banget ini. Nggak bisa dinasehatin ini ya. Mbak Agi ya. Iya, kalau saya melihat mungkin Pak Jokowi ya, ketika beliau begitu belum menjadi presiden begitu ya, kurang apa ya, kurang hal-hal soal demokrasi begitu, teori Memang nggak paham dia, memang nggak paham. paham ya, teori-teori demokrasi, kemudian implementasinya di berbagai negara. Walaupun sama-sama demokrasi, mengaku demokrasi tapi berbeda-beda. Tapi kan kita menginginkan demokrasi itu yang jujur, bersih, adil begitu kan. Nah, itu sepertinya memang kurang memahami hal tersebut. Soal kekuasaan hubungannya dengan demokrasi, hukum itu harus ditegakkan karena akan sangat mempengaruhi demokrasi. Itu seperti berdiri sendiri-sendiri saja. Kalau saya sih melihatnya demikian, Mas Hersu. Karena kemarin ketika debat cawapres saja, saya sudah terkejut sebetulnya ketika melihat Pak Erick Thohir ada duduk di belakang dari tim 02 dan kemudian memakai baju biru juga. Ini nggak salah ya begitu ya, karena memang seharusnya kan tidak demikian begitu Mas Hersu. Keberpihakan seorang menteri seperti itu yang dia memiliki memiliki apalagi Pak Erick Thohir gitu kan, di bawahnya BUMN itu ada banyak sekali begitu ya, dan kemudian jumlah karyawan di BUMN itu ada ribuan seperti itu. Ini tentu akan mempengaruhi keterpilihan mereka, dan mereka juga akan merasa takut begitu ya untuk sebagai seseorang yang memiliki hak pilih begitu. Jadi ya ini sangat disayangkan lah Mas Hersu. Ya, dan Erick Thohir kan juga mengaku bahwa dia bukan bagian dari TKN gitu ya. Dia kalau mendukung Prabowo Gibran sebagai pribadi kan dia menyebutnya begitu kan ya.
Iya, tapi kan itu kan tidak bisa dipisahkan kan kalau Betul. melihat gitu. Begitu juga ketika dulu Pak Erik, sebelum akhirnya Gibran yang terpilih, dia berkunjung ke daerah-daerah itu kan, dia mengunjungi sebuah BUMN begitu dan kemudian tapi, juga ada desain juga kalau kita melihat itu sebagai desain bagaimana dieluk-elukan sebagai, wapres wapres kayak begitu kan. Jadi memang ini sudah eh, apa ya, peraturannya itu sudah dengan gampang walaupun ada peraturan tapi gampang sekali karena memang tidak ada tidak ada hukuman, tidak ada akibatnya apa sih kalau ini gitu. Paling hanya dilaporkan kepada Bawaslu Mas Hersu dan itu juga kalau seandainya Bawaslu bertindak cepat, Bawaslunya berani begitu. Tapi kan ini sekarang soal bagi-bagi susu Gibran saja sampai sekarang tidak ada. Sudah dinyatakan bahwa itu salah tapi tidak ada sanksinya. Baik itu sanksi berupa teguran yang bagaimana atau administrasi atau apa begitu. Ya, ya, ya. Ya, ini memang amburadul banget di era di Pak Jokowi ini. Saya kira kita jadi memahami gitu kenapa banyak sekali muncul aspirasi itu desakan agar Pak Jokowi dimakzulkan ya. Karena memang kalau Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, kalau ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Bumega enggak? Pak Presiden, Pak Presiden, Pak sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Kalau ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Kampanye, ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Hah? Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak Bu Mega atau bagaimana Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih teman-teman. Belum ada rencana. Terima kasih Bapak. Gimana? Pak Prabowo udah sehat Pak. Pak Prabowo udah sehat Pak. Kemarin kan Sehat Pak. Pak Jokowi ini terus-menerus seperti ini ya kan, seperti dikatakan oleh salah satu pendukung utamanya dulu Pak Jokowi yang pemilik lembaga riset Saiful Mujani Riset kan, dia menyatakan bahwa kalau mau pemilu berintegritas ya Pak Jokowi itu harus memang betul dimakzulkan sekarang sebelum pilpres gitu. Jadi kenapa? Karena dia lepas dari nanti itu pemilunya apakah proses pemakzulan itu susah atau tidak, tapi yang penting pokoknya Pak Jokowi itu harus diberi teguran keras gitu untuk dimakzulkan, karena kalau enggak memang nggak paham sih Mbak rasanya ya. Saya kira ya mau diomongin apa ya orang seperti ini ya gitu ya. Iya dan ini saya rasa ya karena memang desakan atau suara terhadap Erick Thohir ketika dia kemudian relawannya itu mendukung Prabowo Gibran dan juga berbagai aksi dari Erick Thohir begitu Mas Heru yang tampak ada di debat cawapres itu tadi, dia muncul dan duduk di paling depan seperti itu memang memberikan reaksi yang tajam baik dari pengamat di media sosial. Andis juga menyoroti
menyoroti itu, bahwa menteri itu tidak bisa seperti itu, begitu memberikan keberpihakan, karena itu akan mempengaruhi banyak hal. Dan kemudian saya rasa itu kemudian yang muncul dari sebagai reaksi kepada Pak Erick Thohir, itu muncul pernyataan dari Pak Jokowi ini. Karena Pak Jokowi mengatakan tidak hanya presiden yang boleh memihak, menteri pun boleh, begitu loh. Jadi dan saya lihat misalnya Pak Jokowi begitu kan, untuk meresmikan sebuah infrastruktur di daerah begitu. Yang sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana? Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana? Karena kita ingin negara dan hukum. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita memang diatur menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum saja. Sesudahnya nanti rakyat bisa menilai. Pak Anies, kalau Pak Anies sendiri menilai sikap Presiden Jokowi ini seperti apa? Apakah sudah ideal sebagai seorang presiden harusnya seperti itu? Kita minta kepada para pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebenarnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Loh, negara ini negara hukum, ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya. Jadi kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum. Dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum. Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Dan kemudian juga bagi-bagi bansos apa itu kan kita lihat yang mengikuti itu adalah Pak Zulhas gitu sebagai menteri. Nah ini apakah dia sebagai menteri, karena di situ juga orang akan melihat dia sebagai ketua PAN, dia juga sebagai pendukung dari 02. Bahwa reformasi semangatnya anti KKN yang melahirkan tap MPR soal etika kehidupan bernegara, tap MPR terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa. Nah, rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elit kita, termasuk Presiden. Dan Presiden kapanpun melekat jabatan itu. Meskipun di dalam undang-undang boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti, itu kan normatif karena hak itu melekat setiap saat. Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan Presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu. Dari Pak Prabowo dan sebagainya ini memang jadinya amburadul. Dan kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden tuh boleh loh kampanye, presiden boleh memihak, boleh. Tapi terus dia mengatakan diikuti begini. Tapi yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, kapan dalam hidup Pak Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara begitu? Karena tidak mungkin dia melepaskan ajudannya, sesprinya misalnya, terus kemudian semua yang
yang melekat di dirinya, TNI, Polri, setiap dia berada dimanapun sebagai seorang presiden, dia akan selalu menggunakan fasilitas negara itu. Artinya orang di sekelilingnya itu semuanya dibiayai oleh negara, dibayar oleh kita sebagai rakyatnya. Dengan konsekuensi dia menjadi presiden adalah dia semuanya yang memang dilindungi oleh negara, difasilitasi oleh negara. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi kampanye, bisakah dia kampanye atau dia memihak dalam hal ini ya, dia pidato dan sebagainya tanpa ada polisi, tanpa ada TNI, tanpa ada ajudan, tanpa ada sekuri, kan tidak mungkin itu terjadi pada presiden kita, Mas Erso. Iya, iya, iya. Jadi saya kira semakin relevan tuntutan untuk pemakzulan Pak Jokowi itu dengan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, karena sulit buat kita untuk berharap bahwa pemilu itu akan berlangsung fair dengan perilaku dari Pak Jokowi yang seperti itu ya. Ini saya kira udah perilaku ya, bukan ini lagi ya, karena kan semua orang sudah memberikan masukan, malah semakin jadi-jadi nih Pak Jokowi. Selain kan kayak kampanye dia yang menggunakan fasilitas dari negara itu juga masih terus saja dilakukan begitu, dan yang terakhir pernyataan ini, dan itu disampaikan di depan Menteri Pertahanan, Menteri dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima TNI. Saya kira sebenarnya kalau di negara yang modern, negara yang beradab begitu, itu pasti Menteri Pertahanannya juga akan menyatakan ketidaksetujuan secara langsung. Tapi di Indonesia kan Menteri Pertahanannya yang justru didukung oleh Pak Jokowi untuk jadi calon wakil presiden, calon presiden dan bersama anaknya gitu. Ini benar-benar saya sih kehabisan kata-kata deh Mbak untuk membahas Pak Jokowi yang sekali ini sikapnya. Iya, iya, kita speechless lah dalam hal ini karena masa kita harus mengajari soal demokrasi kepada seorang presiden gitu Dan kan? memang kelihatannya kalau dalam kasus Pak Jokowi itu. Iya, tapi seharusnya kan dia yang mengajari rakyatnya, dia yang memberi contoh ketika dikatakan pemilu harus jujur, adil, bersih, begitu. Jadi jujurnya di mana, adilnya di mana, bersihnya di mana, kan seperti itu begitu. Ya. Ya, kita sebagai rakyat ya saya rasa berhak ya untuk berbicara seperti ini Ya dan memang ya berhak Mbak. sangat berhak, dan kita berhak juga untuk menolak sikap yang seperti itu. Kita berhak mempertanyakan uang kita dipakai apa gitu. Uang kita ini kan dipakai untuk membiayai negara, untuk memberikan fasilitas kepada para pejabat supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan membuat rakyatnya nyaman. Tapi kalau dengan sikap yang seperti ini kan membuat rakyat kecewa, membuat rakyat marah. Apalagi kita tahu memang Pak Jokowi itu tendensinya memihak kepada 02, kepada Prabowo Gibran. Ya jelas karena di situ ada anaknya begitu. Ya. Oke, topik lain Mbak Agiang akan kita bahas soal apa tadi? Kita mau masuk kemana dulu? Ke soal yang mana? Adaro dulu, soal Pak Prabowo. Adaro ini juga menarik Mas Ersu. Ya? Ya. Adaro ini kan ya seperti saham Adaro turun begitu ya. Anjlok cukup besar. Ya 2%. Ini memang ini kan kita refresh sedikit ya ceritanya. Ini merupakan pertemuan hari Senin malam ya. Sekarang, ya, Senin malam. Ya Senin malam gitu. Ada yang disebutnya namanya relawan. Ini relawannya adalah ETAS ini, Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat. Ini lucu-lucu ya Pak Erick Thohir. Tapi kalau yang ini agak masuk akal karena Pak Erick Thohir itu kan memang lulusan Amerika Serikat gitu ya. Tapi kalau yang sebelumnya kan Pak Erick Thohir juga pernah mempertemukan Pak Prabowo dengan pengemudi ojol penggemar Erick Thohir. Saya juga jadi bingung tiba-tiba kok ada gimana ceritanya ya para pengemudi ojol ini jadi penggemarnya Erick Thohir itu dalam kapasitas apa gitu ya mereka ya? Apakah para pengemudi ojol ini mau dijadikan karyawan BUMN semua gitu kok tiba-tiba jadi? Nah sekarang ini etas nih yang kita bahas ya, dan itu kan waktu itu Boy Thohir kakaknya Pak Erick Thohir yang juga dia di presiden direktur dan pemilik saham dari Adaro. Adaro ini perusahaan tambang gitu ya Mbak. Kan menyatakan bahwa Pak Prabowo itu didukung oleh sepertiga orang yang menguasai ekonomi Indonesia yang ada di ruangan itu. Jumlahnya kami orangnya sedikit memang nggak sampai 100 orang, tapi kami menguasai mungkin sekitar sepertiga dari perekonomian Indonesia dan mendukung Pak Prabowo untuk satu putaran. Dan dia yang bikin kaget itu kan dia menyebutkan Jarum, kemudian Sampurna, dan PT Adaro, dan juga ada Crazy Rich yang disebut Ninin kemarin siapa? Ari Subianto itu mendukung Pak Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran. Ini yang waktu kemarin kita bahas saya juga terkejut-kejut kan gitu ya. Kok ada ya orang seperti ini kok berani sekali ya. Biasanya kan selama ini
kita tahulah para afiliasinya kemana, para cukong-cukong, para taipan oligarki ini kan. Mereka ini kan selalu mendukung siapapun yang jadi pemenang, dan dalam kasus ini mereka mendukung Pak Jokowi. Dalam hubungan dengan Pak Jokowi memang agak spesial nih para taipan ini, karena kelihatannya mereka mendapat banyak manfaat gitu selama Pak Jokowi menjadi presiden itu kan. Berbagai undang-undangan, undang-undang Minerba, Omnibus Law, semua kan diloloskan oleh Pak Jokowi. Jadi ya mereka pasti Ya. jadi pendukung utamanya Pak Jokowi. Tapi selama ini kan mereka nggak pernah secara terbuka menyampaikan itu ya Mbak ya. Ya. Dan bahkan kumpul-kumpul di istana seperti zaman Pak Harto dulu, atau dikumpulkan di Tapos misalnya, kelompok Jimbaran dulu nggak dilakukan seperti semacam itu. Tapi kita tahulah afiliasinya. Tapi ketika kemudian disebutkan oleh Boy Thohir, itu yang bikin kita kaget. Loh, ada apa ini kok mereka semua langsung secara terbuka mengumumkan semacam itu? Biasanya kan nggak seperti itu. Mereka pasti diam-diam saja, dan ya kalau toh menyumbang, mereka itu pasti akan juga nyumbang calon yang lain gitu, walaupun nggak sebesar calon yang mereka dukung gitu. Yang ini kalau dalam konten saya juga saya sebut itu sebagai jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang kan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Boy Thohir ini memang waktu itu membuat kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya kan gitu ya Mbak Agi? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ada nuansa apa ya di situ, kok bisa belak-belakan seperti itu, terang-terangan menyatakan bahwa sepertiga dari ekonomi Indonesia begitu ya, yang ada di ruangan itu menguasai sepertiga ekonomi, dan itu mendukung kepada Pak Prabowo. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang strategis, mengingat oligarki mendapatkan banyak tantangan dari rakyat Indonesia dan banyak konotasi negatif gitu ya. Ketika seseorang menyebutkan oligarki, orang langsung mengingat kepada peristiwa reklamasi gitu ya, kasus reklamasi di Jakarta dan juga reklamasi di tempat-tempat lain, yaitu misalnya yang ada di Bali, Kalimantan dan sebagainya, penjualan pasir ke Singapura dan sebagainya, yang itu lagi-lagi itu ada tangan-tangan oligarki di situ begitu, terutama soal lingkungan ini kalau oligarki. Dan kita tahu Boy Thohir itu kalau tidak salah tanahnya itu memang akan dijadikan sebagai kawasan hijau, apa namanya saya lupa, yang ada di Kalimantan Utara itu Mas Hersu, yang Industri hijau ya kalau nggak salah ya. ya, betul, industri hijau begitu. Kawasan yang sangat besar yang rencananya nanti akan dibangun, dan kebetulan kata Pak Jokowi ketika itu tanah di situ yang akan dipakai adalah tanahnya Iya. Thohir begitu. Agak aneh waktu itu, karena katanya Pak Jokowi naik helikopter gitu ya melewat di atas itu, dan kemudian memilih lokasi itu, tapi ternyata dia nggak tahu kalau itu tanahnya Boy Thohir, jadi rezekinya aja. Aduh, gimana ceritanya sih sampai kayak gitu tuh kan Rezekinya bener-bener triliunan ya. ya, Luar biasa. nggak masuk akal banget gitu ya, tiba-tiba orang kok seperti dapat wangsit gitu, dan kemudian memilih tanahnya Boy Thohir. Ya memang ya seperti kita tahu kan, Erick Thohir kan memang ketua tim sesnya Pak Jokowi Ma'ruf gitu Mbak. Betul. Jadi memang kita tahu yang dimiliki oleh Boy Thohir itu sebetulnya juga dimiliki oleh Pak Erick Thohir. Cuman Iya, karena Erick Thohir menjadi menteri, maka kemudian itu semua sepenuhnya ya tidak boleh merangkap sebagai eksekutif di perusahaan lain kan. Nah, jadi sekarang itu Adaro itu adalah milik Boy Thohir ya, seperti itulah. Padahal itu juga milik Pak Erick Thohir juga. Nah, kemudian kalau melihat nuansa saat ini Mas Hestu, justru sentimennya negatif loh dengan apa yang dikatakan oleh Boy Thohir tersebut. Karena kemudian banyak sekali penolakan. Oke, kalau begitu say no kepada 02 karena didukung oleh oligarki. Yang kita tahu satu suara warga Indonesia itu jadi satu suara oligarki itu adalah satu suara warga Indonesia. Banyak yang mengatakan juga demikian gitu. Tapi banyak juga yang mengkhawatirkan, wah jutaan karyawan oligarki itu pasti akan mengikuti bosnya apa dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya melihat ini ada nuansa untuk kepopuleran begitu ya Mas Hersu. Ini memang belakangan ini kan Thomas Lembong ini populer sekali. Ini luar biasa, sampai 2 hari ya dia sesudah debat cawapres itu namanya ada di memuncaki trending topik di media sosial gitu, di Twitter khususnya. Dan semuanya membahas, semuanya mengulik siapakah Tom Lembong, sampai kemudian rekaman-rekamannya yang sudah lalu begitu diunggah, begitu juga cuplikan-cuplikannya dia berbagai podcast yang belakangan ini dia seperti roadshow, karena memang undangan dari berbagai pihak ke dia itu sangat
sangat padat gitu. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah lulusan Harvard gitu, dan dia menjadi co-captain di timnas Anies. Dan sorotan kepada Tom Lembong ini yang lulusan Amerika itu selalu memang didengung-dengungkan. Tom Lembong yang lulusan Harvard saja, yang dulu pendukungnya Pak Jokowi, sekarang menjadi pendukung Anies. Yang dulu dia menjadi otaknya Pak Jokowi istilahnya, karena dia menjadi penulis dari pidato-pidato Pak Jokowi selama 7 tahun. Dia sekarang mengetahui bagaimana, dan dia pun menceritakan, Mas Herssu, kalau saya mengikuti podcast-podcastnya, menceritakan bagaimana perubahan Pak Jokowi dari sejak menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden di periode pertama, dan kemudian berubah perubahannya begitu, yang dulu humble begitu ya, dulu itu selalu menjadi pendengar yang baik, menanyakan ini itu begitu, minta diajari sesuatu dan sebagainya, tapi kemudian berubah menjadi apa ya, istilahnya greedy begitulah ya, atau rakus begitu, atau ya. ya kurang mempertimbangkan segala hal gitu. Jadi misalnya seperti yang kita kemukakan, sering kita katakan bahwa kebalikannya kalau kita melihat Pak Jokowi. Jadi bisa saja Pak Jokowi mendengarkan sebuah nasihat, tapi yang dilakukannya adalah justru sebaliknya. Iya. Nah, popularitas dari Tom Lembong inilah yang kemudian banyak juga netizen yang berpendapat sama dengan saya, itu yang kemudian menimbulkan ini, alumni dari Amerika itu mendukungnya Pak Jokowi. Karena sebelumnya mendukungnya Pak Prabowo begitu. Itu yang alumni ETAS tadi yang dikatakan oleh Erick Thohir atau Boy Thohir. Karena sebelumnya terjadi semacam asumsi bahwa alumni Amerika dan ini Harvard gitu loh, itu aja menjadi kawan baik dari Pak Anies, padahal dia dulu mendukung Pak Jokowi. Jadi saya rasa ada nuansa itu juga, Mas Herssu. Oke, Untuk saya kira ada, tapi kemudian ketika dia mengklaim sepertiga pemilik yang menggerakkan perekonomian Indonesia, itu yang saya kira itu berbahaya kan, apalagi kan perusahaan-perusahaan yang disebut itu perusahaan go public semua, Mbak Agi. Sampurna, Jarum, dan Adaro itu ya mau nggak mau akhirnya dampaknya kan itu serius, dan mereka kan selama ini kan satu perusahaan publik, kedua saya teringat tuh kalau pernyataan dari Pak Khairul Tanjung itu, saya lupa, dalam satu ceramahnya dia menyatakan kalau lu mau jadi pengusaha jangan jadi oposisi. Ya memang kalau di perusahaan itu jangan jadi oposisi, dan sementara ini kan situasi sedang pergantian kekuasaan ini kan masih belum menentu gitu kan. Ya jadi ya kalau kita lihat kan dalam pasar saham itu mereka sering nyebutnya wait and see dulu gitu situasinya. Betul. Ini kan tiba-tiba kenapa nyemplung sedalam-dalamnya gitu sih Boy Thohir. Nah, ini yang berbahaya, makanya kemudian itu Jarum segera membantah. Bahkan Adaro pun, Adaro ini kan Boy Thohir yang menjadi presiden direkturnya, langsung dibantah oleh corporate secretary-nya, dan mereka dua-duanya menyatakan bahwa pilihan presidennya siapapun itu dibebaskan pada karyawannya. Itu ya, saya kira menjawab kekhawatiran publik terhadap tadi kekhawatiran karyawan yang akan diarahkan. Jawabannya seperti itu, walaupun kita tidak tahu prakteknya seperti apa, tapi secara formal disampaikan semacam itu. Tapi kalau dalam kasus Jarum, dia sangat tegas gitu, menyatakan bahwa siapapun presiden yang terpilih mereka akan bekerja sama. Dan itu yang saya kira yang paling penting itu, dan memang begitu namanya perusahaan itu. Tapi kalau saya itu, mungkin nanti Anda bisa sebagai nonton di konten saya Herssu Beno Point, saya menilai justru apa yang terjadi ini jadi bumerang, karena kemudian para Taipan ini mulai secara terbuka menyatakan mereka tidak akan mendukung Prabowo Gibran lagi. Kalau khususnya Jarum ini, saya kira itu ada kaitannya dengan IKN, Mbak. Jadi IKN dulu sebelumnya juga dia diklaim bahwa dia juga merupakan investor, ada dari 12 investor, salah satunya Jarum bersama dengan besanya itu Wing gitu ya. Tapi belakangan dikabarkan dia mundur dari IKN. Tapi kemudian ada penjelasan dari Jarum, mereka memang tidak pernah berinvestasi di IKN. Yang ada mereka memberikan semacam amalnya lah ya, uang dan atau jatah premannya gitu, mulai proyek CSR. CSR-nya itu dengan membangun botanical garden. Jadi justru menurut saya kita melihat jadi terjadi sebaliknya, karena memang tidak lazim itu para Taipan ini, para oligarki ini secara terbuka menyatakan sikapnya. Yang jadi pertanyaan, ada agenda apa Pak Boy Thohir menyatakan itu? Dan ini kelihatannya kan kepentingan politik dari adiknya Erick Thohir kan Pak Boy ini di belakang layar lah, dia ngurus bisnisnya, sementara politiknya itu kelihatannya diserahkan pada Erick Thohir. Tapi jangan lupa bahwa kepentingan di Indonesia yang disebut peng-peng itu antara pengusaha dan penguasa itu kan justru itu yang sangat penting gitu loh, Mbak Agi.
Iya betul, jadi sepertinya Jarum gerah gitu ya, karena ini ramai juga berita tentang bagaimana Jarum langsung membantah corporate communication manajernya, yaitu Budi Darmawan, begitu langsung memberikan bantahan bahwa fokus mereka adalah mengurusi bisnis dengan baik, sehingga Ya, 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 ada ya. kerja dan untuk ekonomi di Indonesia. Siapapun pemenangnya akan didukung. Ya itu tadi, sepertinya ini klaim-klaim ya Mas Hirsu, karena memang Jarum ini kan apa namanya, salah satu bersaudara ini terkaya di dunia Ya, begitulah. terkaya di Indonesia. Ya, terkaya salah satu dari sekian misalnya 40 orang menurut Forbes gitu kan dia selalu masuk di situ ya di Indonesia dan juga di dunia begitu. Dan kemudian kalau sebelumnya sih saya lihat Mas Hersu memang Jarum ini cukup dekat dengan Pak Ganjar. Ya maklum ini kan Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah. Biasa saya rasa kalau seandainya perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah CSR-nya itu membantu berbagai kegiatan dari Pemprov Jateng begitu. Dan ini juga dilakukan oleh Jarum. Dia CSR-nya tentunya dengan perusahaan demikian besar, maka CSR-nya juga besar. Dan Ya. kalau itu dibantu untuk masyarakat di Jawa Tengah ya itu wajar. Saya lihat pun seperti misalnya Haryanto Arbi begitu ya, sebelum kemudian PSI itu berlabuh ke 02 mendukung Pak Prabowo, dia kan caleg dari PSI, saya rasa sampai sekarang pun masih caleg. Tapi bagaimana Haryanto Haryanto Arbi ini anu ya, pemain bulu tangkis dulu ya. Pemain bulu tangkis binaan Jarum zaman dulu ya. Oh, ya. Dia kita bisa katakan pemain-pemain Jarum begitu kan memang menjadi pemain nasional dan tingkat dunia begitu. Dan ketika mereka sudah pensiun dan terjun ke politik, kita seringkali melihatnya sebagai orangnya Jarum, seringkali melihat Ya, begitu ya. dan Dan Jarum ini kan memang seperti pengakuannya dari Guntur Romli yang pernah jadi politisi PSI, ya, yang sekarang pindah ke PDIP kan memang banyak membantu pencalekan PSI itu malah didanai cukup besar oleh Jarum kan sebenarnya memang mereka punya kedekatan dengan Pak Jokowi itu memang gitu. betul, Tapi kalau kemudian dibongkar-bongkar ke publik atau diklaim mendukung, ah itu menurut dia berbahaya itu buat Jarum kan gitu. Iya iya betul. Dan kemarin juga kita heran, ini kenapa ya? Saya rasa mungkin karena memang ketidakmatangan politik begitu ya, dan juga karena Tahu saya ada lihat tekanan Mbak, mungkin tidak semata-mata, saya kok nggak yakin kalau tidak kematangan ya. Mungkin ada pressure juga pada Erick Thohir dan saudaranya dari Pak Jokowi gitu untuk ayo dong menunjukkan dukungannya karena situasi dari kan nggak kondusif kan situasi elektabilitas dari Prabowo dan Gibran ini kan terus menurun terus kalau yang pembelanya menyatakan stagnan gitu ya. Sekarang mereka nggak berani klaim lagi naik terus dan akan satu putaran, tapi mereka menyatakan stagnan dan kemudian survei-survei lain juga menunjukkan turun gitu. Nah, ini kelihatannya modelnya, polanya walaupun berbeda itu pola seperti para pengusaha, para Taipan yang diinjek kakinya untuk investasi di IKN gitu. Jadi Erick Thohir juga paling digas, ayo dong tunjukin dukungan kamu dan akhirnya dilakukan oleh Boy Thohir seperti itu. Itu saya sih menduganya lebih kepada itu Mbak Aki. iya ya, bisa juga karena kepanikan ya. Karena memang Iya, dipacu oleh kepanikan Pak Jokowi jelas ya. betul, dipacu oleh kepanikan karena memang suara 02 ini kan mandek begitu. Hanya beberapa survei yang mengatakan bahwa dia naik tinggal 4% lagi, tinggal 2% lagi menuju ke 50 begitu kan. Padahal tidak hanya sekedar lebih dari 50 yaitu 50%, masih banyak variabel lainnya yang harus kalau seandainya mau menang satu putaran itu saya rasa sangat-sangat mustahil begitu ya. Karena selain 51% juga variabel yang lain, misalnya menang di sekian provinsi, sekian persen apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini kepanikan memang sudah terjadi. Terus kemudian juga ya faktor sandera bisa juga Mas Hersu. Ya. Kita tidak tahu ada sandera apa di balik ini. Ini kemungkinannya ya begitu. Karena kita tahu yang merapat kepada Pak Prabowo ini kan memang isunya berbagai pengamat, banyak pengamat juga mengatakan bahwa mereka seperti Pak Zulhas, seperti Pak Erlangga dan sebagainya, ada kasus yang menggantung begitu di balik keberadaan mereka. Ya. Nah, saya kira kita lanjutkan ya kalau dari sisi Jarum ini tadi berkaitan dengan kepanikan itu tadi ya, karena ini kan banyak sekali sekarang tekanan-tekanan kepada Pak Jokowi ini baik eksternal maupun internal kan makin berat ya. Dan salah satu saya kira pukulannya itu yang tadi malam disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang dia menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dan itu menunggu momen yang tepat. Tapi saya mendengar sebenarnya Pak Mahfud itu sudah mengirimkan surat sebenarnya ketika dia bicara itu, tapi mungkin belum segera direspon. Jadi dia kemudian sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya sinyal itu sebenarnya kata Pak Mahfud sendiri sudah dia sampaikan ketika dia selesai debat
dengan Gibran tuh pada waktu menyampaikan closing statement kan dia menyatakan terima kasih karena sudah diberi kesempatan oleh Pak Jokowi menjadi menterinya gitu. Nah, ini kan memang etikanya saya kira dijaga oleh Pak Mahfud. Dia nggak mungkin ngomong kepada publik sebelum dia menyampaikan pada Pak Jokowi. Jadi saya menduga dan saya mendengar kabar sebenarnya Pak Mahfud itu memang sudah mengajukan surat pengunduran diri gitu, dan kemudian itu di-trigger oleh Pak Ganjar dengan menyatakan bahwa dia sudah mendiskusikan dengan Pak Mahfud, dan akhirnya sorenya Pak Mahfud menyatakan ya dia pada waktunya akan mengundurkan diri, dan kemudian Pak Jokowi sekarang sudah merespon, yaitu haknya Pak Jokowi gitu. Pak Mahfud untuk mundur kan Mbak Agi ya. Nah itu tekanan itu saya kira berat itu situasinya semacam itu Mbak Agi. Iya, karena bagaimanapun Pak Mahfud ini juga menjadi panutan ya Mas Hersu oleh tidak hanya sesama anggota kabinet begitu kan, dan dia posisinya adalah sebagai Menko begitu, tidak sekedar hanya sebagai menteri begitu. Jadi ya saya rasa ini akan apa ya, ada gonjang-ganjing juga lah kalau seandainya Pak Mahfud ini mengundurkan diri begitu, siapa yang menggantikan dan sebagainya, dan menjadi tekanan kepada Pak Prabowo. Menkonya sudah mengundurkan diri loh, bagaimana dengan Menhan gitu kan, karena itu akan orang pasti akan menekan, rakyat pasti akan menekan, Pak Mahfud sudah mundur, ayo Pak Prabowo mundur begitu kan. Sementara kalau Caimin mudah saja dia mundur karena dia sebagai wakil ketua DPR gitu, yang posisinya bukan sebagai eksekutif begitu. Dan kemudian Gibran juga pasti akan ditekan begitu dengan mundurnya Pak Mahfud ini, pasti akan ditekan, ayo mundur sebagai wali kota begitu. Kalau kita simak pernyataan Pak Mahfud kan sebenarnya itu yang jadi dasar beliau mengundurkan diri. Kata dia, loh, dia selama sekian bulan ini dia menjaga betul-betul tidak menggunakan fasilitas negara. Dia ingin memberikan contoh gitu, maksud dia gitu. Tapi ada pejabat lain yang kata dia malah menggunakan berbagai fasilitas. Pasti yang dimaksud itu Prabowo kan gitu kan. 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Oke. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Tabrak! Siapa itu? Singkat, gitu, iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Karena sering beberapa kali dipersoalkan kan itu, termasuk yang kemarin ribut-ribut kampanye di Padang, walaupun kemudian dibantah bahwa
dia tidak menggunakan ketika itu dia ganti gitu ya, ketika dia menjadi Menhan dia menggunakan fasilitas kementerian, tapi ketika dia kemudian berkampanye dia menggunakan lagi fasilitas pribadi. Ya gimana ceritanya bisa begitu? Sulit banget untuk misalkan. Terus bagaimana pengawalnya dia, ajudannya yang melekat, terus pengawalan dia sebagai calon presiden, apakah ketika Pak Prabowo misalnya bertugas dengan negaraan itu kemudian para pengawalnya ditinggal di mana begitu, terus nanti begitu mau kampanye dia balik lagi, kan secara teknis sulit, dan itu yang paling benar ya harusnya mundur gitu. Nah ini memang sekarang ini bola panas dilemparkan kepada Pak Prabowo dan juga Gibran oleh Pak Mahfud MD. Kalau Cak Imin saya kira mungkin dalam 1-2 hari ini begitu Pak Mahfud mundur dia juga oh iya deh saya ikutan mundur deh gitu paling. Karena memang fasilitas yang diberikan kepada pimpinan DPR tidak sebesar Iya, fasilitas pasti. kepada menteri begitu kan. Jadi Caimin ini lebih kepada santai saja lah, kalau seandainya dia disuruh mundur ya mundur saja begitu. Dia memiliki size pribadi yang tidak dibiayai negara juga seperti itu, ajudan juga mudah begitu ya. Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sebetulnya sebelum dia menjadi menteri, seperti yang kalau wartawan-wartawan juga ketahui, Pak Prabowo ini secara pribadi saja kan sudah kemana-mana juga dikawal Mas Hersu. Oh ya. Dia pergi itu dengan pengawalan yang sering dengan mobil-mobil di belakang panjang begitu ya, terus kemudian sespri dan ajudan-ajudan ikut begitu. Jadi kadang kita melihat siapa yang lewat Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo hanya ketua partai saja ketika itu begitu kan. Tapi apalagi dengan sekarang dia menjadi menteri, itu pengawalannya kalau seandainya lewat kita udah presiden apa yang lewat gitu, padahal Pak Prabowo itu yang lewat. Jadi saya rasa ya Mas Hersu akan lebih rakyat akan lebih dapat melihat secara genuine lah begitu ya. Malah itu malah memberikan keberuntungan kepada Pak Prabowo sebetulnya kalau seandainya dia mau mundur. Ya. Dan saya kira gini ya, dalam kasus Pak Mahfud ini mundur meskipun ini dikaitkan dengan Pilpres ya gitu ya, dengan fasilitas ada konflik of interest, ini nggak bisa kita lepaskan dari isu kemarin yang dihembuskan atau rumor yang dihembuskan oleh ekonom senior Faisal Basri yang menyebut ada 15 menteri yang akan mundur gitu ya. Dan saya menduga kan dari 15 itu pasti ada beberapa diantaranya itu adalah menteri-menteri dari PDIP, karena disebutkan bahwa yang akan mundur itu adalah profesional dan partai-partai oposisi, dan PDIP itu kan sekarang udah jadi partai oposisi kan gitu. Dan dalam kasus ini Pak Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam itu saya kira tidak hanya didiskusikan dengan Pak Ganjar, pasti yang lebih penting lagi didiskusikan dengan Ibu Megawati kan sebagai ketua umum partai. Jadi kita bisa menduga keras nanti bisa menimbulkan efek domino mundurnya Pak Mahfud ini untuk mendorong menteri-menteri lain mungkin dimulai dari PDIP untuk mundur. Dan kalau itu terjadi memang tekanan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu akan semakin besar kan gitu ya Mbak Agi, karena mau nggak mau itu akan merepotkan buat Pak Jokowi, sementara mungkin dia nggak bisa mikirin kampanye lagi yang tinggal berapa hari lagi ini karena pusing kalau menterinya mundur rame-rame kan begitu, kan itu bisa menimbulkan krisis politik kan Mbak Agi. Sementara Pak Prabowo juga kelihatannya tertekan kan dari situasi itu. Pak Jokowi tertekan karena pemakzulan, isu pemakzulan, menteri mundur, dan kemudian juga berbagai elektabilitasnya Prabowo Gibran yang nggak naik-naik, bukan nggak naik malah turun terus kan begitu. Pak Prabowo juga saya kira tertekan, makanya tadi malam sebenarnya kan dikabarkan Pak Prabowo itu tidak hadir dalam deklarasi relawan Betawi karena katanya sakit. Itu yang menyampaikan itu adalah ketua TKN-nya loh, Rosan Roslani gitu. Tapi kenapa kemudian hari ini ketika ada penyerahan helikopter ya Mbak, penyerahan helikopter dari Kementerian Pertahanan ke TNI itu, kok kemudian Pak Prabowo membantahnya begitu ya. Ini menurut saya ini menarik loh, karena sakitnya Pak Prabowo itu jangan disamakan dengan sakitnya kita yang batuk pilek gitu. Orang bisa memunculkan spekulasi yang macam-macam, apalagi lihat kondisi kesehatannya Pak Prabowo yang sudah tidak prima lagi kan Mbak Agi ya. Iya, memang kemarin Roslani mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak datang karena greges gitu ya. Greges tuh kayak kita gregesin kayak demam begitu kan. Ya. Terus kemudian memang hari ini Pak Prabowo datanglah ke acara tersebut begitu kan, karena memang juga dihadiri oleh Pak Jokowi. Dan untuk membuktikan bahwa dirinya sehat, Pak Prabowo melakukan semacam gerakan silat lah, seperti yang dia biasa, dia kan jogetnya kan sebenarnya itu gerakan silat yang Pak Prabowo suka joget begitu untuk membuktikan. Ya
itu yang dikhawatirkan sebetulnya oleh banyak kalangan, oleh rakyat begitu ya, tentang kondisi Pak Prabowo yang memang sudah sepuh begitu. Dan kemudian juga yang kita seringkali melihat bahwa jalan Pak Prabowo itu memang agak lambat, mungkin karena ada salah satu kakinya itu yang jalannya agak-agak diseret atau apa. Tapi selain itu soal fisik, misalnya orang membandingkan fisik, tapi kan dulu Gus Dur juga, bahkan Gus Dur tidak bisa melihat, Gus Dur duduk di kursi roda seperti itu ya Mas Hersu. Dan kemudian tapi orang membandingkan begitu soal apa ya, daya tangkap dari Pak Prabowo begitu, dari kemampuan berpikir dan menganalisa sesuatu, itu yang dikatakan oleh Reza Indragiri, yaitu pakar psikologi forensik. Itu juga yang dikhawatirkan Mas Hersu. Jadi bagaimana Pak Prabowo ketika mendapatkan data yang bertubi-tubi, ya setiap presiden pasti akan mendapatkan data yang banyak sekali begitu, berbagai macam persoalan yang dialami oleh Indonesia yang berpenduduk 278 juta ini begitu, dan bagaimana beliau itu akan bisa mengolah, terus kemudian memberikan kebijaksanaan begitu, memberikan penyelesaian solusi begitu, yang kemudian itu akan dirangkum menjadi sebuah peraturan atau kebijakan. Itu kan yang dilakukan oleh presiden, dan bagaimana dia kemudian seluruh kabinetnya itu difungsikan dan didaya gunakan dengan semaksimal mungkin. Apakah masih mampu yang seperti itu? Ya, dan itu kita lihat di debat ya. Di debat kan Pak Prabowo kemudian kelihatan sekali bahwa ya sudah terbatas ya penguasaan beliau terhadap berbagai hal-hal baru, itu udah nggak ada lagi. Jadi seringkali tidak menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan memang beda dengan Gibran yang apapun pertanyaannya dijawab dengan hilirisasi. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya dengan kalau Pak Prabowo ini kan kita kenal sebagai orang yang cerdas ya pada waktu itu ya. Bacaan bukunya juga sangat luas dan sebagainya. Kita tahu lah soal itu ya Pak. Dan hebatnya itu kan Pak Prabowo bisa mengutip isi buku itu dengan detail, halaman-halamannya juga bisa itu Pak Prabowo. Tapi selama sekarang ini dalam berbagai debat kita nggak lihat lagi itu kemampuan yang hebat dari Pak Prabowo. Jadi memang ya namanya juga faktor usia itu kan ada yang disebut degeneratif gitu ya. Namanya itu nggak bisa dibohongi lah, itu sunatullah lah, semua orang mengalami hal yang sama gitu. Jadi apalagi orang pada usia Pak Prabowo begitu yang sudah 70 berapa ya sekarang, 72 ke 73 kalau saya. Ya, oke. Itu Mbak Agi ya. Oke, jadi kita berlanjut ya Mas Hersu. Masih ada ya? Masih ada sedikit lagi ya. Yang berikutnya ini adalah soal sorotan media asing. Ini penting sekali. Oh iya. Ya, sorotan media asing terhadap penampilan Gibran pada saat debat cawapres kemarin. Jadi tidak hanya di Indonesia, ini media-media asing ini menyoroti bagaimana Gibran itu mereka mengatakannya sebagai arogan, terus kemudian juga merendahkan, melecehkan, menggunakan istilah-istilah asing yang ibaratnya sebagai jebakan dengan tujuan untuk mempermalukan atau membodohi lawan bicaranya atau lawan debatnya begitu. Ini antara lain Mas Hersu, kalau yang saya lihat ini ada ditulis oleh Channel News Asia, ini media dari Singapura ya, CNA. CNA ini malah beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu ya, dia membuat liputan panjang begitu ya. Itu mengikuti para capres dan cawapres ini, kemudian memberitakannya begitu bagaimana pernik-pernik suasana pemilu di kita gitu, di Indonesia begitu. Nah ini CNA dia judulnya itu dia mengatakan bahwa mengurangi hype publik terhadap calon wakil presiden Indonesia Gibran setelah sikap kasar terhadap lawannya dalam debat langsung. Ini kita ikut malu ya dalam hal ini begitu, karena memang akhirnya substansi dari debat itu sendiri tidak terlalu dibicarakan oleh media-media asing ini. Saya baca sampai akhir, misalnya oleh CNN, oleh Benar News ini dari US ya, dari Amerika, terus kemudian oleh SCMP, South China Morning Post itu yang basisnya di Hong Kong, begitu juga oleh Nikkei Asia begitu dari Jepang. Ini mereka jadi kurang menyoroti soal substansi debat begitu, bagaimana satu sama lain visi dan gagasannya seperti apa. Karena yang mereka tulis malah justru soal gesturnya Gibran itu yang dibahas secara detail begitu Mas Hersu. Seperti misalnya ini dari saya baca saja dari Benar News, ini dari US ya. Dia judulnya suara kritikus tajam menusuk calon wakil presiden Indonesia karena tingkahnya yang sombong saat debat. Dia menggunakan istilah arogan. Nah, dia mengatakan juga bahwa
di Indonesia sesudah sesi debat itu, maka kemudian soal Gibran ini dibahas secara luas begitu ya. Terus kemudian dia mengatakan bahwa Gibran ini dikecam misalnya karena menggunakan istilah bahasa Inggris greenflation untuk mempertanyakan saingannya Pak Muhammad Mahfud MD begitu, dia tulis secara lengkap begitu. Dan kemudian juga bagaimana Gibran ini mencemooh sebagai yang dikenal selama ini sebagai bayi nepo begitu, dan kemudian apa yang dilakukannya tidak hanya kepada Pak Mahfud tapi juga kepada Caimin begitu. Bahkan secara detail itu disebutkan Mas Hersu. Mahfud MD menanggapi dengan berbincang tentang ekonomi hijau ketika ditanyakan soal greenflation. Kemudian Gibran melebarkan matanya, membungkuk dan memberi hormat dengan telapak tangan ke bawah seolah sedang mencari sesuatu, dan di situ dituliskan saya cari jawaban Profesor Mahfud, saya cari di mana, saya tidak dapat menemukannya. Itu ditulis secara detail. Biasa sekali. Aduh, kita membacanya saja bisa tersenyum-senyum sendiri begitu. Dan selain itu juga ditulis bahwa Gibran mengincar juga calon wakil presiden Muhammad Iskandar, dalam ini adalah Caimin maksudnya, dan mengolok-olok karena membaca catatan saat menjawab pertanyaan moderator. Terus kemudian juga tapi begini yang menarik Mas Hersu, bahwa akhirnya mereka itu menulis kembali bagaimana proses Gibran ini lahir, yaitu bagaimana dengan proses paman di MK, kemudian juga dengan mengeliminir konstitusi yang ada begitulah ya, memperalat istilahnya seperti itu begitu. Begitu juga dengan Nikkei Asia begitu. Nikkei Asia malah menyebut Gibran berusaha membuat lawan-lawannya terlihat bodoh dengan memamerkan istilah-istilah teknis yang tak familiar bagi sebagian besar penonton. Ini luar biasa loh. Nikkei Asia, Jepang yang seharusnya mungkin menganggap itu istilah teknik itu sebagai sesuatu yang memintarkan bagi penonton, tapi ternyata dia tetap menilai bahwa Gibran berusaha membuat lawannya terlihat bodoh dengan mengatakan itu. Kemudian juga menulis ya Mas Hersu bahwa trending topik di X itu tidak sopan dan cringe, itu aneh begitu ya. Iya memang trending topik kita saat itu seperti itu. Ini kurang lebih begitu Mas Hersu. Iya. Ini sekarang kita senyum-senyum, tapi nanti kalau dia jadi betul-betul jadi wakil presiden dan dia melakukan hal yang sama, melakukan kunjungan ke luar negeri seperti itu, kita bukan senyum, Mbak, malu, karena bagaimanapun itu adalah wajah kita di dunia internasional, saya kira gitu ya. Betul. Ini satu lagi ya, saya baca ini Ian Wilson dari Murdoch University Australia. Ya, dia menilai Mas Hersu bahwa Gibran itu terpaku pada naskah yang sudah disiapkan. Dia menduga seperti itu. Iya Pak, kalau itu ya. Iya, ditambah lebih banyak upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal dan meniru pasangannya dengan bersikap merendahkan. Luar biasa. Ini Indonesia yang terkenal. Walaupun sekarang di media sosial tuh muncul lagi spekulasi bahwa Gibran itu ketika menyampaikan jawabannya itu sebenarnya dia dibisikin, ada menggunakan alat gitu yang dikatakan di jaketnya. Itu lagi rame itu ya di media sosial. Kebenarannya seperti apa kita tidak tahu ya soal itu. Oke, Mbak Agi, kita sampai di ujung perbincangan. Jadi paling tetap jaga semangat gitu ya, juga jaga akal sehat, jaga kewarasan kita gitu. Di tengah situasi kelihatannya udah mulai menggila gitu situasi sekarang ini ya Mbak ya. Ada yang gila beneran, ada yang gila karena ingin mempertahankan kekuasaan gitu ya. Ini bukan gila, ini termasuk ODGJ juga. Orang dengan gangguan jabatan ya, bukan ODGJ yang lain ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas bersamaan kita. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.